wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fadlul. Terima kasih Pak Amri. Demikian Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, paparan yang bisa kami sampaikan atas draft rencana strategis BPKH tahun 2022-2027. Mohon masukan dan arahannya sehingga kami dapat melakukan finalisasi dan menyempurnakan sehingga sustainabilitas dari keuangan haji dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Pak Amri Yusuf atas penjelasannya. Karena itu saya persilakan kepada anggota Pak John, Bu Esti, Pak Samsuniang. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Kepala beserta jajaran anggota dan seluruh staf yang hadir saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas paparannya. Namun, saya melihat dan menyimak secara seksama apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Pelaksana dari BPKH, bahwa Renstra yang diajukan pada hari ini masih belum final. Dengan demikian tentu ada perubahan-perubahan. Nah, saya menyarankan untuk pendalaman-pendalamannya. Saya mengusulkan supaya Renstra ini final dulu. Apalagi ada salah satu komisioner yang lagi ke Arab Saudi yang menjajaki investasi. Mungkin ada informasi-informasi penting setelah kepulangan beliau dari Tanah Suci atau dari Arab Saudi. Untuk itu, pimpinan, saya menyarankan pendalaman daripada Renstra ini. Saya mengusulkan FGD, supaya lebih konkret, supaya lebih dalam, dan kita mungkin lebih banyak berkumpulnya. Itu saran saya. Jadi dan pertama itu, yang kedua, kita sangat berharap juga kepada badan pelaksana supaya melengkapi Renstra ini dengan komplit. Yang ketiga adalah bahwa hari ini kan juga tidak lengkap, ya. Dari 7 cuman ada 3 yang hadir. Tentu agak pincang juga. Ya, tentu komisioner-komisioner lain atau anggota yang lain juga ingin barangkali menyumbangkan atau memberikan tanggapan terhadap Renstra ini. Dan itu saya memberikan kesempatan, saya mengusulkan supaya diberikan kesempatan juga kepada anggota pelaksana yang lainnya yang tidak hadir pada hari ini supaya bisa hadir. Demikian pimpinan. Jadi kesimpulannya untuk pendalamannya kita kalau bisa kita di FGD gitu kan ya, lebih ini apa setelah buka puasa bersama, setelah itu kita lanjutkan dengan FGD untuk ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Bu Esti. Pak Samsuniang atau Bu Esti dulu, Pak Samsuniang? Oh ya, ke kapok sih Pak. Jangan duluin Pak. Bahaya Pak. Walaupun nggak naik haji kan bisa mendengar dan membaca. Pengen selamat. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi yang saya hormati beserta seluruh jajaran pimpinan, kawan-kawan Komisi 10 yang nggak bisa berubah. Iya, lupa saya sudah setahun masih merasa Komisi 10. Gila, Komisi 8. Makanya kalau ada PIP bagi-bagi kita dong.
padahal saya nggak punya. Lalu Badan Pelaksana BPKH, Pak Ketua, Pak Kepala beserta seluruh jajaran yang saya hormati juga staf. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal karena menurut hemat saya Renstra ini memang satu hal yang cukup strategis untuk menjadi panduan di dalam gerak kerja kita BPKH untuk memberikan hal yang terbaik kepada para jamaah dan juga untuk masyarakat secara keseluruhan maupun untuk bangsa dan negara. Yang pertama, saya mungkin agak sedikit mencoba memberikan penekanan terkait dengan regulasi. Renstra itu memang bukan ranahnya pembahasan secara mendalam oleh bersama DPR RI menurut saya. Tetapi kita tinggal menerima, memberikan masukan terlebih dahulu, lalu disusun menjadi Renstra yang matang, lalu diberikan kepada Komisi 8 untuk kita katakan setuju atau tidak, supaya kita tidak salah masuk saja. Secara regulasi Renstra itu memang kewenangannya eksekutif. DPR RI hanya sebelum Renstra ini dibuat sudah memberikan masukan. Saya juga tidak mau terjebak ketika Renstra ini kita terlibat terlalu dalam, lalu kita nanti di kemudian hari ketika ada persoalan juga menjadi persoalan yang tidak ringan bagi Komisi 8 karena memang bukan ranahnya. Tetapi saya setuju bahwa ini baru draft awal yang memang kita diharapkan DPR RI Komisi 8 ini bisa memberikan masukan. Nah, untuk itu saya tidak tahu nanti pimpinan memberikan keputusan apa, saya turut saja yang terbaik, yang penting sesuai dengan aturan. Tetapi masukan-masukan yang mungkin bisa kita berikan di forum ini mungkin bisa kita sampaikan. Kalau nanti Renstranya sudah jadi, berdasarkan masukan-masukan yang juga sudah ditindaklanjuti, dimasukkan di dalam Renstra, baru kemudian kita bisa sekali lagi kemudian, oh ini masih kurang begini. Tapi setelah itu kewenangan sepenuhnya ada di pihak BPKH. Yang pertama data dulu Pak. Saya mohon penjelasan dulu. Saya agak tidak bisa menerima data yang disampaikan tentang asumsi bersama di halaman 9 dan ringkasan hasil skenario rekomendasi di halaman 13. Coba kita sinkronkan, saya yang salah atau saya yang tidak paham atau memang ada kekeliruan. Jadi ketika di halaman 9 detail asumsi bersama di 2027 itu sampai 2027 kita masih memprediksi jumlah kuota yang kita miliki adalah sama. Reguler 204.000, kuota khususnya 17.000. Nah kita coba sandingkan, ini membaca sekilas saja Pak, karena Bapak kan baru kasih, saya baru terima hari ini, jadi saya tidak bisa menganalisis lebih jauh, saya juga nggak pinter, jadi kita hanya sekilas gitu saja. Ringkasan hasil skenario rekomendasi itu yang ada di halaman 13, di 2027 itu angkanya masih di angka 204.000 menurut saya, karena di situ ada perhitungan biaya BPIH beban jamaah reguler, di situ ada angka 29,14 ini dalam triliun, sementara 2026 13,3 triliun, ini kan aturannya dalam triliun, artinya kalau seperti itu ini pasti sudah 2 kali lipat dong. Di 2026 itu Bapak juga beranggapan itu 2027 itu sudah 2 kali lipat di dalam skenario rekomendasi, tetapi di dalam skenario asumsi bersama itu masih sama 2004 sama dengan yang sebelumnya. Nah mungkin itu juga kalau satu itu saja sudah tidak tepat, saya khawatir juga analisisnya, kajian ke belakangnya juga menjadi tidak tepat, mungkin nanti perlu dijelaskan. Nah saya juga membaca bahwa ada asumsi yang menurut saya perlu juga kita pertanyakan. Ada biaya beban nilai manfaat, PIH beban nilai manfaat itu di 2042 itu
2030 7,56, artinya ini turun drastis. 2042 sudah tidak ada biaya PIH yang menjadikan beban nilai manfaat. Apakah ada skenario lain terkait dengan ini? Atau ini belum diperhitungkan karena itu masih sekian lama? Tapi ini juga perlu kejelasan, karena kalau 2042 di halaman 13 biaya beban nilai manfaatnya Rp0, berarti 100% ditanggung oleh jamaah. Apakah betul skenarionya seperti itu? Ini bicaranya adalah konsep rupiah, tetapi tidak memberikan konsep bagaimana strategisnya. Apakah itu akan menggunakan prosentase, misalnya maksimal angka yang harus diberikan misalnya 40% dari beban biaya haji, lalu yang 40% itu ditanggung oleh nilai manfaat, ataukah memang skenarionya di dalam jumlah nilai? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau 2042 000 berarti besok mahal banget ya, ditanggung sendiri kan berarti artinya, karena di sini 0 triliun yang dikeluarkan, atau ada skenario lain, saya tidak tahu. Nah, saya kira itu gambaran awalnya, dan termasuk juga memang Bapak tidak memberikan gambaran seperti pada badan pengawas yang lalu, dari BPKH yang lalu. Bapak ini mau investasi apa itu mestinya sudah digambarkan di dalam Renstra ini. Emas misalnya, deposito misalnya, suku misalnya, atau mau bikin hotel, katanya sudah mau bikin hotel. Itu ada di halaman berapa? Karena saya membaca atau belum, atau sudah ada. Tetapi menurut saya itu halaman berapa, Pak? 19? Oh ya, tapi itu belum, kan Bapak harus memberikan gambaran sekarang seperti berapa, artinya nanti tahapannya seperti apa, sehingga akan kelihatan, dan itu akan memberikan value yang lebih dengan pengelolaan yang lebih tepat, termasuk dengan perencanaan yang sudah baik itu tadi. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Saya mohon izin, kemarin sudah tertinggal pesawat, saya hari ini tidak mau tertinggal lagi. Nah, jadi saya nanti bolos. Izin ya, Pak. Apa ya enggak buat Ibu? Kapok si penguasa, Bu. Ngeri kita, Bu. Pak Samsun Yang, silahkan. Ayo. Terima kasih pimpinan komisi dan seluruh anggota Komisi 8 yang saya hormati, juga Kepala Badan Pelaksana beserta anggotanya. Pertama, yang perlu saya garis bawahi dalam pemaparan Badan Pelaksana Keuangan Haji ini, kita patut berikan apresiasi dari pemaparan mereka, karena baru kali ini saya melihat draft rencana strategis BPKH itu betul-betul ada optimisme, ya, ada optimisme dalam rangka untuk mengelola Badan Pengelola Keuangan Haji ini, karena kita tidak mau sama seperti yang lalu, yang dividennya itu sama kemarin dari Kementerian Agama, terus BPKH yang periode lalu, terus BPKH yang seperti ini sama lagi seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Perlu ada progresif dalam rangka untuk pengelolaan ini. Dari skenario-skenario tadi saya sudah melihat gambaran skenario ada skenario yang digambarkan Badan Pelaksana itu, ada skenario, saya sudah melihat gambarannya. Ini kalau kita mendengar ya cukup bagus, tinggal implementasinya. Apa bisa betul skenario itu bisa dilaksanakan? Kalau itu betul bisa dilaksanakan, ya kita beri apresiasi, karena kita butuh nilai manfaat sebesar-besarnya daripada Badan Pengelola Keuangan Haji ini ke depannya. Itu yang kita harapkan. Jadi saya kira itu saja, terkait dengan apa yang dikatakan tadi Pak John, bahwa memang karena ini baru rencana strategi baru disampaikan kita hari ini, dan mestinya pada saat pelaksanaan ini harus BPKH itu harus anggotanya lengkap semua, karena kalau rapat kerja dengan Komisi 8 itu kan keputusannya mengikat. Jadi suatu keputusan yang mengikat. Jadi sementara bahannya ini baru kita terima. Jadi memang apa yang disampaikan Pak John harus ada pendalaman yang lebih
komprehensif lagi dalam rangka untuk mengetahui betul detail apa sih yang ingin dilakukan oleh BPKH ke depan. Kalau skenario ini yang digambarkan tadi ini dengan roadmap-nya BPKH ini yang dijelaskan tadi sudah sangat bagus sekali. Tinggal kita menunggu implementasinya. Harapan kita seperti itu. Apalagi Bapak ini muda-muda semua, energik. Ya, jangan yang muda tidak energik gitu. Sama saja dengan periode-periode lalu. Bukan periode lalu tidak bagus, tetapi kita mau lebih bagus daripada periode lalu gitu. Jadi saya kira kalau rencana strategis itu yang dibawa ke sini itu sudah benar. Karena pada saat masuk di DPR itu tidak boleh kita main-main, Pak. Tidak boleh, inilah yang asli ini yang kita akan lakukan, yang kita akan bahas. Tinggal pendalamannya nanti secara komprehensif di apakah FGD atau apa dan lain sebagainya. Seperti tadi yang ditanyakan Ketua Poksi saya, itu harus dijelaskan secara detail gitu. Tinggal dijelaskan kita ini. Apa yang skenario tadi yang begitu inovasinya begitu bagus sekali itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu selama ini. Saya kira itu saja Pak Ketua, dan kita menunggu implementasinya nih Pak Ketua supaya betul-betul nilai manfaat dan kemaslahatan itu bisa tersentuh betul oleh masyarakat haji di bawah itu, dan kita bisa mampu mensosialisasikan bahwa inilah kepemimpinan beliau ke depan ini lebih bagus dibanding yang lainnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota yang lain, Ibu, ya silakan. Bu Nur Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pimpinan Komisi 8 dan seluruh anggota dan seluruh badan pelaksana BPKH yang saya hormati. Alhamdulillah sudah ada lumayan rincian. Cuma yang menjadi pertanyaan saya terkait hitung-hitungan saya nih, kalau jumlah jemaah tunggu tahun 2023 itu kan 5.016.819. Kalau 2024 5.150.000. Kalau umpamanya dibulatkan, umpamanya 5.100.000. Lah 5.100.000 itu kalau kali 25 juta itu jumlahnya kan 127.500.000.000. Jadi 127.500 juta. Itu jumlah jemaah tunggu. Lah kalau sekarang uangnya ada 166 triliun, kemudian dikurangi 127, tinggal nilai manfaatnya kan 39 triliun. Nah ini nanti kalau Renstra-nya enggak strategis, belum nyampe berapa tahun udah enggak pada dapet itu nilai manfaat gitu. Itu bayangan saya. Sehingga harus memang benar-benar Renstra-nya ini memang masa depannya memang kelihatan memang akan menggayuh ke sana gitu. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aziza. Pak Yai Bohori, mohon silakan Pak. Luar biasa ini, baru datang langsung kasih kesempatan. Iya kan nunggu Bapak kita ini. Tadinya mau saya tutup Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan pimpinan yang saya hormati, teman-teman dari Badan Pelaksana BPKH yang terhormat. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas bahan yang sudah disampaikan, walaupun baru disampaikan tadi jam 12 lebih 30 menit lah baru sampai Pak Fadlul.
Padahal ini rencana strategis nih. Jadi memang kalau saya mendapatkan bahan soft copy-nya tadi setelah paripurna, dan memang bahan fisiknya ya setengah satuan lah saya dapat. Saya sudah sempat membaca, karena tadi saya izin kepada Pak Ketua saya terlambat karena ada kepentingan lain. Saya ingin memberikan beberapa masukan-masukan, Pak. Pertama bahwa saya masih melihat ya, ini big picture yang dibangun oleh teman-teman BPKH ini memang lebih mengandalkan terhadap setoran awal. Kalau kita lihat misalnya ada 3 skema ya, ada di halaman berapa? Di halaman 10. Ada skema untuk proyeksi perjamaah maupun dana kelolaan dan yieldnya itu. Kita lihat bahwa ada 2 model ya. Model yang pertama itu sifatnya adalah ensuring sustainability benefici. Yang kedua itu sifatnya lebih apa namanya, skenario optimis gitu. Memang skenario moderat ini barangkali juga bisa kita jadikan sebagai acuan. Dan kemudian yang kedua termasuk skenario optimis. Tetapi saya masih belum melihat perbandingan ya, besaran kelolaan yang akan Bapak kelola, termasuk besaran dana yang masuk ini, dengan return yang akan kita dapat ini belum ada sebuah analisisnya. Jadi gampangannya ini ya, ya mengandalkan modal saja gitu. Jadi apa namanya, saya kira ini perlu disempurnakan Pak Fadlul ya. Jadi kalau kita memiliki kelolaan dana yang besar, apalagi sampai diperkirakan, anggap saja kalau kita 5 tahun itu kan berarti tahun 2023, 24, 25, 26, 27. Tahun 2027 itu Bapak sudah memiliki dana kelolaan kurang lebih sekitar 209 triliun. Ya. Nah, 209 triliun ini kemudian belum diturunkan, kira-kira misalnya nanti tadi beberapa asumsi dasar itu mengunci yang di sini detail asumsi bersama pada skenario-skenario di dalam Renstra ini. Jadi kalau di apa namanya, di tahun 2027 itu kira-kira sebenarnya dana kelolaannya return yang didapat, mohon maaf saya menggunakan istilah yang kurang pas Pak ini. Ya tapi gampangnya gitu ya. Return yang didapat ini konservatif gitu. Tetapi dana masuknya ini sangat optimis gitu, karena ada kepastian dan bertambah terus-menerus nih. Nah, ini kan tidak sesuai dengan tujuan utama undang-undang kita. Undang-undang kita ini kan tugas utama BPKH itu sedapat mungkin untuk melakukan usaha-usaha yang lebih maksimal agar jamaah ini ya tidak terbebani lebih besar ketika melakukan pelunasan maupun total bayaran atau total ongkos itu dari total ongkos. Bahkan bisa jadi kalau istilah Pak Marwan itu, bisa jadi nanti suatu hari bukan 30 dibanding 70 gitu. Bukan 30 itu adalah dana yang diambil dari optimalisasi BPKH, sementara 70 itu jamaah, tapi berbalik. Bagaimana supaya 70 itu jamaah, 70 itu adalah dari hasil kelolaan BPKH, 30 jamaah gitu. Ini kan berarti kita harus memainkan peran dalam konteks bagaimana menginvestasikan dana yang besar ini kepada instrumen-instrumen yang cukup menjanjikan gitu. Meski dengan catatan aman, syar'i gitu, aman dan syar'i. Ini pertama Pak, jadi saya masih belum melihat adanya koneksitas ya, hubungan secara langsung antara besarnya dana yang akan didapat. Saya tidak
bicara dalam konteks 2042, tapi saya bicara 2026-2027. Di situ sudah 200 triliun. Itu adalah dana perkiraan yang pesimistis. Nah, kalau ini Pak Ketua, Pak Kepala, kalau misalnya BPKH bisa di tahun-tahun pertama kedua ini mampu membangun trust publik ya yang baik misalnya, pasti akan terjadi satu penambahan dana yang luar biasa. Jadi jamaah itu tidak sebagaimana perkiraan kita setiap tahunnya naiknya segitu, tetapi bisa lebih besar. Misalnya satu contoh, misalnya ini saya contoh menggambarkan. BPKH punya satu hotel mewah di Arab Saudi. Dalam hal jamaah itu bisa menempati atau tidak bisa menempati. Tapi kalau itu milik BPKH, itu trustnya sangat tinggi sekali Pak. Itu trustnya sangat tinggi sekali. Menunjukkan sustainability terhadap perjalanan pembiayaan haji dan menunjukkan betapa lembaga pengelola haji itu memang betul-betul sudah established gitu. Nah, itu pasti akan menimbulkan kepercayaan yang sangat tinggi dari mulut ke mulut. Kalau 203 atau 221 ribu bicara itu Pak, pengaruhnya besar sekali itu. Nah, ini saya kira itu nanti kaitan dengan masalah bagaimana menurunkan dari strategik ini kepada konteks implementasi ya. Jadi mana yang mesti diburu gitu. Jangan memburu sesuatu yang sebenarnya kelihatannya beruntung tapi orang tidak tahu, itu nggak merasakan. Tapi ini memang harus dirasakan. Harus bisa, kalau dalam bahasa Arabnya itu sum'ah. Jadi kita harus menaikkan dulu terhadap harga diri kita. Ini sum'ah. Sum'ah itu harus menjadi bagian. Jadi catatan satu. Catatan kedua, Pak Ketua, ini di dalam program besaran tumbuhan BPKH 5 tahun ke depan ini juga secara umum oke ya. Tetapi nanti turunannya di dalam program, misalnya di dalam halaman ini di halaman 19 ini Pak. Di halaman 19 itu kemudian memiliki berbagai macam portofolio investasi. Ini saya melihat ini juga berbagai macam program yang mestinya tidak perlu dibatasi dalam ruang ini misalnya. Walaupun perlu, misalnya ada peluang catering, real estate, infrastruktur, equity market, corporate venturer, atau kemudian juga ada perkebunan, ada digital, layanan keuangan, agen perjalanan. Saya kira kita masuk ke ruang-ruang yang memang tidak semua banyak pihak bisa memasukkan. Itu akan menjadi prioritas Pak ya. Nah, kalau misalnya kayak agen perjalanan, oke itu, tetapi ini udah banyak sekali. Bahkan mungkin yang bergabung dengan Garuda itu udah ratusan ya. Lebih dari 170 gitu, dari ini. Tapi kalau kita masuk menjadi agen perjalanan, ya terlalu retail nanti kan. Terlalu retail ini. Jadi walaupun sah-sah saja ini, tinggal bagaimana kemampuannya. Saya melihat ini Pak, misalnya investasi langsung di dalam negeri, misalnya ini sudah disebut kaitan dengan masalah terkait dengan masalah pengembangan lembaga keuangan syariah. Misal Pak, misalnya ini di berbagai macam provinsi-provinsi besar itu Pak, BPD ya, bank daerah, BPD, bank daerah, yang daerah dari Gemuk. Ini kan sebenarnya spin off-nya kan sebenarnya mestinya April ini kan 2023. Tapi karena ada undang-undang terbaru aja SP2K ya, P2K itu kemudian akhirnya diberikan leluas waktu. Ini di satu sisi sesuatu yang sangat dirasakan oleh umat dan sistem gitu. Nah, kalau kemudian kita bisa masuk saham di berbagai macam BPD syariah, misalnya di Jakarta setahu saya ini juga belum ini Pak, belum, masih uus ya. Nah, termasuk ambil provinsi-provinsi besar, Jawa Tengah, Jakarta, Medan, Sumatera Utara, ini provinsi besar Pak. Ini tetapi memang harus diperhitungkan dari sisi selain bahwa kita masuk di dalam konteks equity, tapi harus diperhitungkan dari sisi return-nya Pak. Tapi kalau return-nya sepanjang bisa 2 digit, why not misalnya? Ini contoh, saya udah masuk agak detail ini Pak ya.
Nah, dalam konteks itu, kalau tadi saya umpamakan di Arab Saudi luar biasa peluang properti di sana yang sangat sustain, itu juga sangat luar biasa, terutama terkait dengan haji. Nah, kemudian yang ketiga ini Pak, saya kira dalam kebijakan melakukan peningkatan porsi investasi langsung sehingga dapat menekan pertumbuhan BPIH secara bertahap sejak tahun 2025 sebanyak 2% dan naik setiap tahunnya hingga mencapai efisien biaya yang tetap besar 10% pada tahun 2019 dan diimplementasikan hingga akhir masa proyeksi 2042. Diperkirakan pada tahun 2037 BPK tidak perlu lagi memberikan dukungan nilai manfaat kepada jemaah berangkat. Jadi tidak memberikan nilainya kepada jemaah berangkat ini kan sampai 2037. Ini berapa tahun ya Pak? 2037. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tahun. Itu kan kemudian ketika memang Bapak ini menaikkan setoran dana awal ini cukup besar. Misalnya yang sangat skenario optimistis tadi itu, setorannya yang selama ini 25 tiba-tiba tahun 2024 35, tahun 2025 35, kenaikan 25 ke 35 kan 10 juta nih Pak. Nah ini saya kira nanti akan mengandung resiko-resiko penurunan jamaah Pak, dan Bapak akan menghadapi kritikan yang sangat besar, dan boleh jadi selama setahun tuh kita nggak bisa kerja, tapi dihabisin oleh media atau oleh publik ini. Jadi ini dianggap berbagai macam menyelesaikan isu ini. Nah makanya menurut saya dalam konteks setoran awal ini saya kira memang lebih bagus skenario yang moderat itu. Jadi di situ ada kenaikannya mungkin katakanlah per 2 tahun Mbak misalnya. Kalau ini kan per tahun tuh kenaikannya berapa ini? Dari 23 juta, ini setoran awal ya, menjadi 28. Maksud saya di setoran awal ya Pak, setoran awal ya. Di setoran awal itu dari 25 katakanlah naik 4% Pak. Naik 4% atau 5% sesuai dengan inflasi kita kira-kira. Inflasi kita rupiah ini. Sehingga kenaikan itu mudah kita menjelaskan Pak. Nah, dari konteks ini semua saya kira memang ini masih perlu pembahasan lebih detail nih Pak Ketua. Oke. Jadi intinya perlu pembahasan lebih detail kan Pak? Ya. Saya persilakan pimpinan Pak Mukhlas untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih rekan-rekan dari Komisi 8 dan yang terhormat Ketua BPKH dan SAF. Saya merasa bahwa ini perlu kita dalami lagi, yang mungkin lebih detail. Kalau di forum ini mungkin kurang jamnya dan kurang orangnya, maka saran saya kepada Pak Ketua ada pertemuan yang bersifatnya lebih detail. Mungkin bentuk-bentuk bentuk yang kita ketemu secara rinci kita bisa mendalami. Yang pertama saya ingin melihat di halaman 11. Tolong panjenengan lihat di halaman 11. Disebutkan BP naik bertahap. Setoran awal naik bertahap selama 5 tahun sebesar 5 juta rupiah. Sehingga apakah ini 5 tahun pertama 23 sampai 28 dan terus 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau dalam ini 5 tahun 5 juta terus dibagi biar tidak, atau semua mengalami per tahun diambil 1 juta. Karena kalau 5 tahun sekali kan yang tahun kelima deh yang menerima akibat gitu. Tapi kalau ini kita bagi per tahun tetap bisa 5 juta pada 5 tahun, tapi setiap tahun yang naik haji sudah merasakan apa yang menjadi kebijakan BPKH ini. Itu yang pertama Pak. Yang kedua di halaman 19 Bapak mencantumkan di sini BPKH memiliki beragam peluang portofolio investasi. Saya belum melihat di sini risiko Pak. Mestinya risiko panjangan juga sampaikan di antara gambar ini. Di atas ada 5, di bawah 4, dari 9 titik. Yang risiko tertinggi pasti tidak kita pilih nanti. Oleh karena mohon ditampilkan di depan kami ada risiko
sehingga kita baca dari sini ya jangan dong, kira-kira begitu kalimat saya. Tapi risiko untung tertinggi mesti kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah semua ini dengan negara Arab atau mungkin negara lain? Mungkin panjangan investasi Malaysia atau di Thailand barangkali, kita ingin tahu juga. Terima kasih, dua hal itu Pak. Terima kasih Pak Laksamana Madya Mukhlasidik. Jadi Pak Kepala, setelah kita mendengarkan dari semua anggota dan pimpinan, saya kira ini perlu pendalaman, ya. Dan dalam bayangan kami, pendalamannya itu menyangkut dengan hal-hal yang tentu lebih substantif. Pada kesempatan ini saya minta tidak perlu dijawab dan ditanggapi, tapi tolong untuk dicatat. Pada saatnya, dari waktu yang telah ditentukan oleh BPKH, pandangan-pandangan tersebut harus dijadikan sebagai pertimbangan utama. Ya, karena kita tahu bahwa berbagai hal yang disampaikan oleh para anggota dan pimpinan ini sesungguhnya menjadi pertimbangan untuk menjaga agar dana haji ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau kita, karena begini, tentu ini kan teman-teman anggota ini semua, termasuk kita di pimpinan, juga ingin mendapatkan juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Sebagai wakil rakyat tentu kita juga akan sampaikan kepada beberapa ahli ekonom, ya kan? Dan mereka, saya pasti akan minta pandangan dari mereka. Saya pribadi sebagai anggota DPR, saya meminta pandangan terhadap konsep awal yang disampaikan oleh BPKH. Terutama misalnya untuk memastikan soal model investasi seperti apa yang paling optimal menghasilkan nilai manfaat, sehingga kepercayaan publik yang bisa diberikan kepada BPKH menjadi betul-betul terjaga. Karena saya tahu bahwa BPKH di bawah kepemimpinan Pak Fadlul Imansyah ini muncul di tengah kontroversi kenaikan biaya haji, dan masyarakat perlu ya diyakinkan oleh kita semua bahwa perencanaan strategis yang dibuat oleh BPKH betul-betul sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ya, kalau apa yang disampaikan secara sekilas ya, misalnya seperti ini nih. Ya, ini kan bisa debatable di antara kita. Ya, kita bisa debatable. Ada harapan publik terhadap keuangan yang liquid, tentu kalau bisa diinvestasikan pada sektor yang lain yang lebih optimal dan lain-lain, ya saya kira itu bisa dilakukan lebih baik gitu oleh BPK. Oleh karena itu, dan jangan misalnya ya tadi bisik-bisik dengan Pak Ketua, pengembangan usahanya terkait dengan ekosistem haji, padahal ekosistem haji itu kan spend money-nya itu kan kita tahu masih sangat terbatas. Paling berapa sih gitu? Kalau kita spend money haji kan antara 18 sampai 20 triliun, sementara uang yang ada di BPKH bisa lebih besar. Investasi di layanan keuangan, termasuk diantaranya juga investasi langsung di bank muamalat dan lain-lain, itu bagaimana sih gitu ininya, forecastingnya gitu ya, jika memang kita menghadapi misalnya goncangan resesi dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini saya kira jadi tanggapan yang disampaikan oleh para anggota ya, tadi disampaikan oleh Pak John, ya kita perlu pendalaman dan tidak perlu dijawab sekarang, karena nanti finalnya pada saat kita lebih punya waktu yang banyak untuk mendiskusikan ini pada saat nanti kita melakukan FGD. Karena itu saya mohon persetujuan dari Bapak Ibu sekalian. Apakah setuju kalau ini dilakukan pendalaman? Setuju. Oke, setuju ya. Yang kedua, apakah setuju kalau pendalamannya dilakukan minggu depan? Oke, setuju ya. Oke. Nah, karena itu Pak Fadlun, Pak Kepala BPKH, mohon ya nanti minggu depan juga dihadirkan.
para anggota komisioner BPKH semua untuk sama-sama, karena ini menyangkut bukan hanya soal kelembagaan, tapi kita juga pengen tahu masing-masing dari personal in charge dari masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kan kita perlu tahu apa yang ada dalam imajinasi atau bayangan dari bapak-bapak gitu. Pak Fadlun jelas bidang misalnya manajemen risiko, Pak Alexander di bidang apa, itu kan kita pengen tahu juga tuh kira-kira, karena kan yang jalan ini kan semua bapak-bapak. Nah karena itu saya mengusulkan kepada bapak ibu sekalian kita tunda pembahasannya, perlu pendalaman, dan kita harapkan minggu depan, mungkin saya kira di seputar Jakarta karena ini bulan puasa ya, besok atau lusa sudah memasuki bulan puasa, jadi mungkin pada bulan Ramadan ya kita bisa membahas secara bersama. Begitu ya. Nah karena itu sebelum saya tutup, saya persilahkan Pak Kepala untuk izin kedua sebelum dilemparkan ke BPKH. Ini cuma wacana aja atau gagasan atau apalah. Bagaimana kalau kita ikut sertakan sekalian pengawas BPKH tapi duduknya beda gitu. Iya. Nanti gini, kita kan sudah punya bayangan nih dari versinya Pak Bapak-bapak ini pelaksana. Karena Rensra itu disusun oleh pelaksana loh Pak di dalam undang-undang itu. Nah nanti kan kita minggu depan juga sesungguhnya nanti akan ada rapat dengan Dewan Pengawas, ya. Nah Dewan Pengawas nanti kita akan bikin kamar tersendiri. Nah pada saat FGD-nya nanti kita akan bersama dengan Badan Pengawas. Gitu. Nah, tapi kan kita perlu tahu juga pandangan dari Dewan Pengawas dalam rapat resmi seperti ini. Nanti FGD-nya setelah kita rapat dengan Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas dilibatkan di dalam proses pembahasan Rensra ini, mengacu kepada bahan yang ini. Saya persilakan Pak Kepala, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi pada prinsipnya kami sangat berterima kasih sekali kepada seluruh pimpinan serta anggota Komisi 8 yang telah memberikan masukan kepada kami terkait dengan draft dari Rencana Strategis BPKH 2022-2027. Kami menyambut baik sekali jika memang diperlukan pendalaman dalam bentuk FGD dan lainnya, karena ini adalah yang sebenarnya kami harapkan. Dan sehingga tujuan dari sustainabilitas keuangan haji dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat, dan insya Allah dapat bermanfaat bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Terkait dengan pengawas, silakan Bapak pimpinan dan anggota, karena memang sebenarnya dalam proses pembuatan draft ini pun pengawas telah diikut sertakan berperan aktif. Tapi monggo kalau memang diperlukan apakah menjadi satu atau terpisah, kami ikut saja. Tapi karena kami yakin bahwa itu adalah sebenarnya tujuannya baik dan untuk bisa menyempurnakan dari rencana strategis yang akan difinalisasi. Saya rasa itu Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya kita menyepakati bahwa kita akan melakukan pendalaman, dan pendalaman itu akan kita lakukan nanti koordinasi dengan pihak sekretariat soal tempat, waktu, dan lain-lain. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, Ketua, sebelum ditutup sedikit saja. Ya, tadi udah banyak Pak. Iya, tambah sedikit ya. Oh, tambah sedikit. Sudah lebih dari 2 menit ya. 1 menit. Ya. Saya cuma ingin mengingatkan kepada teman-teman badan pelaksana yang dari awal itu berjanji ingin menyederhanakan proses untuk implementasi dan pelaksanaan kemaslahatan. Nih, tapi nyatanya kan masih rumit nih kelihatannya. Jadi saya mohon perhatiannya Pak Kepala supaya itu segera, terutama maslahat yang tahun 2022 itu masih sangat banyak yang belum bisa dilaksanakan. Jadi kami mengharap komitmennya supaya bisa segera. Tidak tahu di mana mandeknya gitu Pak. Kalau menurut teman-teman TA-TA kita ini, ya orang ada beda nih, belum ada bedanya. Nah, yang kedua,
dalam program diseminasi, kalau tidak salah dalam ruang pertemuan internal, waktu itu ada Pak Amri, misalnya. Ini saya tagih langsung. Pak Amri menjanjikan, jadi pertemuan diseminasi itu tidak harus dipersyaratkan di hotel bintang 5, tapi bisa di tempat yang lebih sederhana dengan tidak mengurangi budget, supaya budget itu bisa diversifikasi kepada mereka yang bisa mendengarkan atau ikut sosialisasi. Dengan itu yang menerima informasi lebih banyak, karena terus terang memang dari jumlah masyarakat Indonesia yang mereka menjadi calon haji masih terlalu banyak yang belum kenal BPKH, apalagi sampai peran-perannya. Jadi itu dua hal. Terima kasih Pak Ketua. Saya kira itu catatan ya, silakan Pak. Sebagai informasi Bapak, bahwa setiap minggu kami sejak awal Desember ya 2022 kami sudah setiap minggu di dalam rapat Badan Pelaksana itu telah menyetujui rata-rata 20 program kemaslahatan. Hingga saat ini realisasinya dalam waktu kurang lebih 4 bulan itu sudah 90 miliar Pak. Dan kemudian juga mungkin dari sejak awal Januari itu kurang lebih sekitar 60 miliaran. Jadi sebenarnya mohon izin Bapak, mungkin memang kami sudah menyederhanakan proses pertama. Jadi kalau dari 2022 sampai 2023, izin kami menyampaikan total program yang disetujui untuk Komisi 8 itu ada 268 program. Persentasenya, jadi total yang persentase persetujuannya itu angkanya Pak, total persetujuan tadi 2023 sudah bahkan sudah sampai 90 miliar, mohon izin. Tadi saya disebutkan 60 ya, tapi ini ternyata sudah 90 miliar. Rekomendasinya sudah 40 miliar. Jadi artinya sebenarnya ini sudah jalan Pak, sudah dipercepat gitu. Mungkin memang kalau bicara mengenai proposal saat ini proposal yang masuk nilainya sekitar 1,8 triliun, hampir 2 triliun, tapi dana yang bisa diserapkan 200 miliaran Pak. Jadi memang hanya success rate-nya sekitar 25% dari total yang masuk. Jadi mohon izin kami akan terus mengakselerasi dan mudah-mudahan bisa bisa dilaksanakan, dieksekusi sesuai dengan harapan. Terkait dengan diseminasi, izin Pak, itu Pak. berapa persen? 90 atau 60 miliar itu berapa persen dari program yang tersisa dari 2022? Nanti mungkin pada saat FGD Bapak izin kami nanti menyampaikan detailnya Pak, karena ini kan masih bergerak terus Pak angkanya. Nanti kami mohon paparannya akan kami sampaikan pada saat itu. Terima kasih. Mengenai diseminasi satu lagi Pak, diseminasi sudah mulai berjalan Pak dari 1 Maret. Memang karena ini instrumennya, mohon maaf izin bahasanya, instrumennya Dewas Bapak. Jadi untuk sementara memang dengan Dewas dulu. Karena ini kaitan dengan RKTP Pak, makanya pada saat nanti RKTP RKA perubahan, rencana anggaran perubahan, kami mengusulkan untuk ada pemindahan pemindahan alokasi anggaran dari Badan Pelaksana. Jadi saat ini sampai dengan setelah Lebaran mungkin fokus masih menggunakan anggaran Dewas dulu sementara Pak. Sampai dengan RKTP-nya disetujui baru kami bisa melakukan restrukturisasi dari alokasi anggaran untuk yang Badan Pelaksana. Namun seperti yang kami sampaikan 128 program diseminasi selama 1 tahun dan 70% adalah Dewas, 60% Dewas, 40%-nya Badan Pelaksana. Mungkin nanti kami izin karena masalah anggaran dikedepankan Dewas dulu, baru nanti di belakang kita dengan Badan Pelaksana. Terima kasih. Cukup. Izin Pak. Ada satu hal Pak, nanti kalau soal teknis Pak biar nanti bicara secara langsung ya. Tapi intinya begini Pak ya, jika diperlukan adanya revisi RKAT, karena memang kami masih melihat ya dari anggaran atau rencana kerja
tahunan yang dibuat oleh BPKH ini masih belum memberikan ruang yang cukup bagi sosialisasi terkait dengan keuangan haji, maka jika perlu nanti kita mengadakan rapat khusus terkait dengan revisi terhadap RKAT tersebut. Jadi karena itu nanti, jadi saya kira bukan hanya Dewan Pengawas, tetapi kita juga bisa didampingi oleh Badan Pelaksana. Karena pasti tentu yang tahu soal keuangan haji kan Badan Pelaksana. Termasuk saya kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPKH, Badan Pelaksana dalam hal peningkatan atau mengoptimalkan keuangan haji itu. Gitu. Jadi saya kira setuju ya kita dilaksanakan pendalaman ya, gitu, minggu depan ya. Oke, karena ini rapat tentu mesti ada kesimpulan ya yang disepakati bersama. Kata Pak Senior, Pak Mulas, kesimpulannya masing-masing, tapi saya kira kita bacakan aja supaya terrekord sebagai rapat resmi. Coba ditayangkan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 8 dengan Badan Pelaksana Keuangan Haji masa persidangan. Mana sih? Ya, pada rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Haji mengenai rencana strategis BPKH tahun 2022-2027 disimpulkan: 1. Komisi 8 DPR RI akan melakukan pendalaman ya, lebih lanjut rencana strategis Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2022-2027 dan meminta BPKH untuk menuntaskan dokumen rencana strategis serta menyampaikan kepada Komisi 8 DPR RI sebagai bahan pembahasan sebelum dilakukannya atau 2 hari lah supaya kita punya waktu untuk ya meminta BPKH untuk menuntaskan dokumen rencana serta menyampaikannya kepada sebelum 2 hari sebelum pembahas 2 hari sebelumnya lah ya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji, Komisi 8 meminta kepada Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti pandangan serta pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 sebagai berikut: memasukkan rencana kerja dan anggaran dalam rencana strategis BPKH, mempertimbangkan penghimpunan dana kelolaan selain dari setoran pendaftaran haji, membuka peluang portofolio investasi yang berpotensi untuk dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan yield sebesar 2 digit dan resikonya. Cukup ya? Pak Kepala, cukup ya? Oke, saya kira demikian rapat kita. Semoga kita lebih memiliki persiapan yang cukup nanti untuk melakukan pendalaman terhadap renstra yang dibuat oleh BPKH ini. Demikian, terima kasih. Pak Ketua, Ya, poin yang masukan-masukan dari anggota mana ya? ya nanti kita akan bahas. Ya, maksud saya perlu dimasukkan di situ nggak, di kesimpulan? Iya, nanti kan ini masukan. yang terpenting kan sebetulnya poin satunya ini Pak. Ya. Karena kan ini belum final, gitu, ya. Oke. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.